Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita memasuki tahun 2021. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari bersama dalam ibadah keluarga, di keluarga masing-masing hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Mari kita siapkan hati, kita masuk pewartaan firman. Tuhan Allah yang penuh kasih, di tahun yang baru ini kami mau mengawalinya bersama Tuhan. Karena itu dalam perenungan firman dalam ibadah tahun baru ini, kiranya Tuhan menegur, mengingatkan kami, dan firman-Mu benar-benar menyemangati kami. Bapa, urapi kami semua dengan roh-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan pada pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Dan saya akan membacakan yang menjadi nats kita, ayat 15 bagian B yang demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada sepasang suami istri muda singgah ke rumah kapanditan. Lalu mereka meminta saya untuk berdoa bagi keluarga dan rumah mereka. Tetapi sebelum kami bersama berdoa, pasangan ini bergantian menceritakan bagaimana mereka akhirnya mendapatkan rumah. Kisah mereka ternyata penuh perjuangan sehingga si istri menuturkannya dengan berurai air mata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua rumah, juga rumah kita, pastilah mempunyai kisah. Sebagian kisah-kisahnya, bahan-bahannya, arsitekturnya, pembangunannya mungkin dilakukan orang lain. Tetapi kisah yang terpenting, bagaimana kita berelasi dengan semua anggota keluarga yang ada. Suami, istri, anak-anak, orang tua mungkin, mertua, pembantu, tetangga, itu kita yang menulisnya. Nah, dalam bacaan kita, umat Tuhan akan segera memasuki rumah mereka yang baru, yaitu tanah Kanaan. Di rumah baru itu, umat Tuhan harus menuliskan sendiri kisah-kisah mereka. Pada saat yang menentukan itulah, Yosua mengingatkan. Seperti pada ayat 15, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi umat yang memenangkan peperangan dan memasuki tanah Kanaan saat itu diingatkan kembali oleh Yosua bagaimana mereka melanjutkan kehidupan ke depan. Sangat jelas pilihan tersebut mutlak menentukan kisah macam apa yang akan mereka tulis. Kita semua juga telah dan masih akan terus menuliskan kisah rumah atau keluarga kita selama kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Dan itu tidak mungkin dihindari. Bukan orang lain yang menulis, tapi kita yang menulis kisah rumah kita sendiri. Pertanyaannya, kisah apa yang kita pilih untuk kita tulis? Kisah memilukankah yang membuat pendengar, pembacanya terhanyut berurai air mata? Kisah egoiskah yang membuat sesama yang melihat menjadi merengut? Betapa indahnya seandainya yang kita tuliskan adalah kisah mesra penuh cinta, saling menopang, saling menguatkan. Kisah yang membuat semua orang yang merasakan itu turut terhanyut dalam keindahan dan kehangatannya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah di tahun 2021 kita isi hidup kita dengan kisah indah penuh cinta kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Mungkin selama ini sudah, mari kita tingkatkan. Mungkin selama ini belum, mari kita lakukan. Sebuah rumah akan melahirkan kisah-kisah indah kala penghuni membangunnya dengan hati penuh cinta. Selamat tahun baru Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memasuki kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021. Kami mendoakan apa yang kami alami saat ini sampai detik ini, yaitu pandemi Corona-19. Tuhan, tolong, Tuhan berkenan tahun berikutnya ini, kehidupan kami ke depan, Corona boleh berakhir, dan kami menjalaninya dengan new normal, dengan baik, tanpa merasa takut lagi. Terima kasih Bapa atas tahun yang baru. Kami memohon, kami meyakini dengan iman, Tuhan akan terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat tahun baru, Tuhan memberkati.